Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kembali lagi bersama Bapak Iqbal. Nah, anak-anak semua, di sini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran di tema 4 tentang kewajiban dan hakku, yaitu Suplemen 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kali ini kalian akan belajar bersama Bapak Iqbal. Anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silakan disiapkan juga ya buku tematiknya, tema 4. Pembelajaran 3. Anak-anak, di sini ada sebuah teks yang berjudul Panen Rambutan. Panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Benny. Di rumah Benny sedang panen rambutan. Benny ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ingin membersihkan daunnya yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu, hasil panen Benny sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Benny. Mereka bekerja dengan gembira. Nah, anak-anak, dari teks yang berjudul Panen Rambutan, di sini ada beberapa pernyataan yang dimana pernyataan tersebut membutuhkan saran ya. Coba di sini sekarang berikan saran terbaik kalian. Yang pertama, lihat. Benny ingin membagi rambutan kepada tetangganya. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Coba apa saran kalian? Ya, sarannya adalah sebaiknya Benny meminta bantuan kepada orang lain untuk membagikan rambutan kepada tetangganya. Coba sekarang lanjut yang kedua. Benny tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Ya, sarannya adalah sebaiknya Benny mencari kresek atau plastik untuk dijadikan wadah rambutan. Selanjutnya yang ketiga anak-anak. Belum semua tetangga Benny mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Ya, sarannya adalah sebaiknya Benny membagikan rambutan kepada tetangganya secara merata. Nah, itu merupakan beberapa saran dari Bapak. Silakan anak-anak mungkin memiliki saran yang lainnya yang lebih bagus dan lebih menarik. Silakan berikan saran kalian ya. Nah, di sini kita lanjut. Lani membantu Benny menghitung buah rambutan. Buah rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi dan berapa banyak yang akan diterima setiap tetangganya? Nah, jawabannya adalah banyak tetangga dikali banyak buah rambutan sama dengan 500 buah. Nah, kita lihat. Apabila Benny membagikan kepada 5 tetangganya, coba berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangganya? Nah, kalian tinggal bagikan saja. 500 dibagi 5 adalah berapa? Ya, jawabannya adalah 100. Artinya, apabila Benny membagikan kepada 5 tetangga, masing-masing tetangganya mendapatkan 100 buah rambutan. Sekarang anak-anak lihat. Jika Benny hanya membagi kepada 5 tetangga, masing-masingnya akan membagi terdapat 100 buah rambutan. Sekarang coba tuliskan beberapa kemungkinan lainnya. Yang pertama, kira-kira berapa?
Nah, lihat. Apabila Benny membagikan kepada 50 orang, artinya di sini 50 orang itu akan mendapatkan masing-masing sebanyak 10 buah rambutan, atau 50 dikali 10 adalah hasilnya adalah 500. Yang kedua, apabila Benny membagikan kepada 10 orang, maka 10 orang tersebut akan mendapatkan buah rambutan dengan jumlah 50 buah. Yang ketiga, coba kemungkinannya ketiga berapa? Bisa 20 dikali 25 sama dengan 500. Yang keempat, 25 dikali 20 sama dengan 500. Dan yang terakhir di sini nih, apabila Benny membagikan kepada 2 orang tetangganya, nah 2 orang tetangga tersebut akan mendapatkan rambutan sebanyak berapa? 250. Bisa ya, paham ya semuanya ya. Ini mudah ya anak-anak ya. Kita lanjut. Ayo mengamati. Di sini lihat. Lani membantu Benny membagikan rambutan. Dia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Coba anak-anak lihat, di situ ada 4 buah kantong kertas yang berbeda warnanya. Ada warna apa saja? Lihat. Merah, betul. Lalu apa lagi? Biru dan juga coklat ya. Nah, 4 kantong kertas itu memiliki motif yang berbeda-beda. Nah, di situ tergantung kreativitas si pembuatnya dalam membuat sebuah kantong kertas tersebut. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, apakah kalian mau membuatnya? Nah, kalau kalian mau membuatnya, nanti ketika di sekolah kita akan sama-sama membuat kantong kertasnya ya anak-anak. Nanti kalian tinggal membawa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat sebuah kantong kertas. Siap ya? Siap, harus siap. Lanjut. Nah, pembelajaran 4. Anak-anak, coba anak-anak lihat. Di sini terdapat sebuah teks, di mana teks tersebut berjudul "Aku Ingin Lingkungan Bersih". Nah, lihat. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Dia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Dia melakukan sesuatu yang dapat dia lakukan. Nah, sekarang Bapak pengen tanya, apakah kalian ingin lingkungan kalian tetap bersih? Ya, jawabannya pasti ya. Kalian pasti menginginkan sebuah lingkungan yang bersih. Karena apa? Agar hidup kita tetap sehat. Nah, lihat. Anak-anak, mengingatkan teman kita yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Nah, artinya apabila ada teman kalian yang melakukan kesalahan, kalian itu harus mengingatkannya. Namun, ingat, ketika kita mengingatkan teman kalian, kalian semua harus mengingatkannya dengan cara yang santun. Agar apa? Agar teman kalian pun tidak tersinggung dan dapat menerima saran yang diberikan oleh kalian. Bisa ya, paham ya? Nah, sekarang lihat, amati teks yang sudah kita baca, yaitu yang berjudul "Aku Ingin Lingkungan Bersih". Coba dilihat lagi. Di situ dalam sebuah teks itu terdapat masalah dan beberapa penyelesaiannya. Sekarang coba lihat bagian mana yang menunjukkan masalah. Ya, betul. Masalah yang pertama, lihat. Masalah yang pertama itu anak ingin mencoret-coret tembok. Nah, selanjutnya kalau ada masalah berarti ada penyelesaian masalahnya. Menurut kalian, coba yang mana yang menunjukkan penyelesaian masalah dari masalah yang pertama? Ya, yang itu
Itu ya, betul. Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret pintar. Kita lanjut. Mana yang menunjukkan masalah yang kedua dalam teks tersebut? Ya, betul. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Nah, kalian semua jangan sampai membuang sampah sembarangan. Nah, di sini penyelesaian yang mana? Ya, betul. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Saya menentukan mana masalah dan menentukan cara penyelesaian dalam sebuah masalah. Nah, anak-anak sama-sama lihat. Kalian hidup di lingkungan rumah kalian sudah pasti memiliki banyak tetangga. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana di dalam sebuah kompleks sedang ada beberapa warga yang sedang melakukan gotong royong. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar lingkungan rumah di sekitar rumah warga itu tetap bersih. Nah, kita sama-sama lihat. Anak-anak masih ingat kan tentang hak dan kewajiban? Pasti ya, masih ingat. Coba di sini lihat, kewajibannya adalah menyapu pekarangan. Haknya adalah pekarangannya menjadi bersih. Coba ya, nanti anak-anak bisa memberikan contoh hak dan kewajiban di lingkungan rumah yang bersih. Bisa ya, nanti Bapak akan jelaskan. Kita lanjut dulu. Nah, anak-anak lihat sekarang. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur sangat menjaga kebersihannya. Dia juga tahu aneka bahan sayuran yang sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Nah, di sini anak-anak juga perlu tahu bagaimana cara memilih sayuran-sayuran yang bersih. Nah, di sini Bapak akan memberikan beberapa cara memilih sayuran yang baik. Cara pertama, anak-anak itu harus pilih sayuran yang bersih. Yang kedua, pilih sayuran yang berwarna segar. Ya, sudah pasti ya. Ketika kita membeli sayuran tersebut haruslah masih segar. Nah, yang ketiga, pilihlah sayuran yang belum dicuci. Yang keempat, hindari sayuran yang lembek ataupun yang keriput. Nah, itu merupakan beberapa cara memilih sayuran yang baik yang bisa anak-anak lakukan ataupun praktikkan di kehidupan sehari-hari. Paham? Paham ya? Paham, karena Bapak yakin anak-anak Bapak itu semuanya pada pintar. Nah, anak-anak, sekarang telah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Untuk tugas hari ini silakan nanti anak-anak kerjakan tugas halaman 120 ya. Kerjakan dengan teliti dan kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Paham? Ya, baik kalau paham. Kalau begitu anak-anak, karena sudah berada di penghujung pembelajaran, Bapak ucapkan terima kasih. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat belajarnya dan jangan lupa menjaga kesehatan agar tubuh kalian tetap sehat. Dan satu lagi, tetap bertetangga yang baik kepada lingkungan sekitar rumah kalian. Baik, ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.